wabarakatuh. Nama saya Putu Wedi Aryani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang algoritma a priori yang dapat memprediksi kejadian bersama sebuah item berdasarkan kejadian bersama dari item-item lain dalam transaksi. Di akhir presentasi nanti, kita bisa memahami keunggulan dan manfaat yang akan didapatkan jika mengimplementasikan algoritma a priori dalam suatu sistem data mining. Algoritma a priori termasuk jenis association rule mining. Algoritma a priori adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A dan B, punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Istilah yang digunakan dalam algoritma a priori, yang pertama, item set, merupakan koleksi dari sejumlah satu atau lebih item. Contohnya, kombinasi bir, kombinasi susu, roti, dan diaper. Yang kedua, K-item set, merupakan item set yang terdiri dari K-item. Contohnya, 3 item set yang terdiri dari kombinasi susu, roti, dan diaper. Yang ketiga yaitu support account, merupakan frekuensi yang terjadi sebuah item set dalam dataset. Contohnya, mil bir diaper, berapa banyak dia muncul pada transaksi tabel di samping. Untuk contoh yang ini, mil bir diaper muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya yang keempat, support, merupakan perbandingan terjadinya sebuah item set terhadap jumlah seluruh item set dalam dataset. Contohnya, mil bir diaper, berapa kali dia muncul dalam transaksi tabel di samping dibagi dengan jumlah banyaknya transaksi yang dilakukan. Didapatkan 2/5. Yang kelima yaitu frequent item set. Item set yang nilai supportnya lebih besar atau sama dengan minimum support threshold atau support account. Yang keenam yaitu association rule, adalah ekspresi implikasi jika X maka Y, di mana X dan Y adalah item set yang saling disjoint. Contoh, jika membeli mil dan diaper, maka akan membeli bir. Selanjutnya yang terakhir yaitu confidence, merupakan menunjukkan kekerapan munculnya item-item dalam Y dalam transaksi yang mengandung X. Adapun proses a priori yang pertama join atau penggabungan. Proses ini dilakukan dengan cara pengkombinasian item dengan item yang lainnya hingga tidak dapat terbentuk kombinasi lagi. Yang kedua, prune atau pemangkasan. Proses pemangkasan yaitu hasil dari item yang telah dikombinasikan, kemudian dipangkas dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan oleh user. Cara kerja a priori. Yang pertama, kita tentukan dulu minimum support. Yang kedua, untuk iterasi pertama, hitung item-item dari support, yaitu transaksi yang memuat seluruh item, dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah di atas minimum support? Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frequent tinggi. Yang selanjutnya, langkah ketiga untuk iterasi yang kedua, untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian, scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support.
Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Yang keempat, tetapkan nilai K-item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K-item set. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K-item set yang memenuhi minimum support. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Di sini kita memiliki 6 data transaksi, dari data transaksi 1 hingga data transaksi ke-6. Untuk transaksi 1, kita memiliki kombinasi yaitu brokoli, bayam, dan kangkung. Untuk transaksi 2, kita memiliki kombinasi yaitu bayam, kangkung, dan teh. Pertama, kita tentukan berapa minimum support atau berapa minimum relatif supportnya. Untuk minimum support, kita gunakan 3. Dan untuk minimum relatif supportnya, kita gunakan 50%. Untuk minimum support sama dengan 3, berarti kita cari item-item yang muncul sebanyak 3 kali atau lebih. Di bawah ini, terdapat rumus untuk menghitung relatif support, yaitu support dibagi dengan num of transaction. Untuk iterasi pertama, hitung item-item dari support atau transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah di atas minimum support? Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi. Untuk satu item set, brokoli, bayam, kangkung, dan teh muncul sebanyak 3 kali atau lebih, yaitu sebanyak brokoli 4 kali, bayam 5 kali, kangkung 4 kali, dan teh 4 kali. Sedangkan mentega hanya muncul 2 kali pada transaksi 3 dan ke-5, sehingga kita tidak ikutkan pada perhitungan berikutnya. Untuk melanjutkan ke iterasi kedua, untuk mendapatkan 2 item set, harus dilakukan kombinasi dari K-item set sebelumnya. Yang dimaksud K-item set sebelumnya yaitu brokoli, bayam, kangkung, dan teh. Kemudian, scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Untuk 2 item set, brokoli bayam, brokoli kangkung, bayam kangkung, bayam teh muncul sebanyak 3 kali atau lebih. Sementara untuk brokoli teh, kangkung teh hanya muncul sebanyak 2 kali, yaitu kurang dari minimum support yang kita tentukan. Terakhir, untuk 3 item set, hanya brokoli, bayam, dan kangkung yang muncul sebanyak 3 kali, yaitu pada transaksi 1, 5, dan 6. Lalu, setelah semua list item set terkumpul, kita dapat menghitung berapa leaf-nya. Dengan rumus leaf, jika X maka Y sama dengan relatif support X dan Y dibagi dengan relatif support X dikali dengan relatif support Y. Selanjutnya kita ambil contoh yang brokoli dan bayam. Bagaimana kemungkinan orang membeli brokoli juga membeli bayam? Kita menghitungnya dengan membagi relatif support brokoli dan bayam yang adalah 4/6 dibagi relatif support brokoli adalah 4/6 dikali dengan relatif support bayam adalah 5/6. Sehingga kita dapat angka if brokoli bayam 1,2, untuk if brokoli kangkung 1,125, untuk if bayam ke kangkung adalah 0,9, untuk if bayam ke teh yaitu 1,25.
Jika nilai lift lebih dari 1, korelasi positifnya, atau jika ada orang membeli brokoli, maka dia akan membeli bayam. Jika nilai lift kurang dari 1, maka korelasinya adalah negatif. Jika orang membeli bayam, kemungkinan dia tidak akan membeli kangkung. Semakin jauh atau semakin besar angkanya dari angka 1, maka korelasi positifnya semakin kuat. Jika semakin kurang atau semakin jauh dari angka 1, maka korelasi negatifnya semakin kuat. Di sini saya tampilkan implementasi algoritma a priori pada Excel. Ini kita memiliki data transaksi 1 sampai ke 6. Pertama, tentukan minimum support dan minimum relative supportnya yang seperti dijelaskan sebelumnya. Di perhitungan Excel ini, saya juga mencari support account dan support. Support account ini didapatkan dari jumlah item set yang muncul pada transaksi 1 sampai ke 6. Perhitungan support ini didapat dari jumlah support account dibagi dengan banyaknya transaksi, yaitu 4/6 dikali 100%. Kita mendapatkan 66,667% untuk brokoli. Ini dalam satuan persen. Kemudian, begitu selanjutnya, untuk mencari dua item set, kita sama mencari support account dan nilai supportnya seperti perhitungan sebelumnya. Jumlah support account dibagi dengan jumlah transaksi dikali 100%. Begitu juga seterusnya hingga ke 3 item set. Setelah didapatkan nilai supportnya, kita buat aturan asosiatif, di mana aturan asosiatif ini yang memenuhi nilai support yaitu 50%. Di sini saya mendapatkan 5 aturan asosiatif. Yang pertama, jika membeli brokoli bayam, maka membeli kangkung. Jika membeli brokoli, maka membeli bayam. Jika membeli brokoli, maka membeli kangkung. Jika membeli bayam, maka membeli kangkung. Jika membeli bayam, maka membeli teh. Dari aturan asosiasi ini, kita mencari nilai support X dan Y, di mana X itu brokoli bayam, dan Y itu kangkung. Nilai support X dan Y didapat dari masing-masing ke item set. Brokoli bayam kangkung kita sudah mencari nilai supportnya yaitu 50%. Brokoli bayam yaitu 66,667%. Brokoli kangkung yaitu 50%, bayam kangkung 50%, bayam teh 50%. Kemudian kita cari support X, di mana X adalah brokoli bayam, brokoli, bayam, dan bayam. Itu didapat dari item sebelumnya, yaitu satu item set. Didapatkan persentase supportnya yaitu 67%. Untuk brokoli, 67% untuk brokoli, bayam itu 83,3%, dan teh 66,67%. Setelah kita mendapatkan nilai support X dan Y dan nilai support X, maka kita akan mencari nilai confident. Dari nilai confident ini diperoleh 75% dari brokoli bayam kangkung yang diperoleh dengan cara support X dan Y dibagi dengan support X. Untuk mencari brokoli bayam kangkung, 50% dibagi 67%. Kita dapat nilai confidence-nya itu 75%. Begitu seterusnya sampai aturan asosiasi kelima. Dari data confidence ini,
sudah memenuhi minimum relative support yang kita tentukan, yaitu 50%. Dari nilai confidence ini semua sudah di atas 50%. Jadi jika seorang konsumen membeli item A dan B, maka dia akan juga membeli item C. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang implementasi algoritma a priori pada Excel.